Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak semuanya, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembahasan di bab keempat, di mana minggu kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana mencari gradien atau kemiringan sebuah garis. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menentukan persamaan garis lurus. Tapi sebelum itu, Ustazah mau mereview kembali untuk mengingatkan kembali bagaimana cara mencari gradien. Ada 3 cara ya. Yang pertama, mencari gradien jika diketahui sebuah grafiknya atau sebuah gambar garisnya. Nah, di sini ada sedikit kesalahan minggu kemarin Ustazah jelaskan, ada koreksi ya. Jadi diperhatikan langkahnya. Ini langkah yang benar. Kalau langkah yang minggu kemarin Ustazah sempat salah. Gitu ya, diperhatikan. Misal di sini ada sebuah garis AB. Di sini misalkan titik A, di sini misalkan titik B. Oke. Caranya sama, kita akan membuat sebuah segitiga. Tapi berangkatnya, mulai startnya itu dari titik yang paling ujung, yang atas, dari titik A. Gitu ya. Kalau minggu kemarin kan Ustazah bilangnya adalah dimulai dari siku-sikunya ya, atau pusat segitiganya. Nah, tapi di sini yang benar adalah dari titik A-nya, dari titik ujung garisnya ya. Jadi dari titik A kita ke bawah. 1, 2, 3, 4. Jadi 4 langkah ke bawah. Gitu ya. Nah, kemudian setelah kita ke bawah, kita lanjutkan. Tarik ke titik B. Berarti ke mana dia? Ke kiri atau ke kanan? Yaitu ke kanan. Berarti berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata 5 langkah ke kanan. Nah, jadinya dilihat ini ya. 4 ke bawah berarti gradiennya adalah rumusnya tetap sama, yaitu tingginya, tinggi dulu ya, tinggi dibagi alasnya. Tingginya berapa langkah? 4 langkah, tapi karena ke bawah berarti nilainya negatif ya. Jadi negatif 4 per alasnya 5. Kemana? Ke kanan. Karena kanan berarti positif. Berarti positif 5. Gitu. Jadi bergradiennya adalah negatif 4 per 5. Gitu ya. Pokoknya kalau dia ke kanan positif, kalau ke kiri negatif gitu ya. Kalau ke atas dia positif, tapi kalau ke bawah dia negatif. Gitu. Jadi koreksinya adalah berangkatnya bukan dari sini, kalau kemarin dari sini ya. Yang benar adalah dari ujung garisnya atau ujung titiknya yang atas. Gitu ya. Itu koreksinya. Kemudian ini catatannya diperbaiki ya. Kemudian untuk mencari gradien yang kedua, jika diketahui persamaan garis. Ada 2 ya. Yang pertama kalau diketahui bentuk eksplisitnya. Misalkan Y sama dengan 2X plus 3. Maka gradiennya yang mana? Dilihat kalau bentuknya Y sama dengan, maka untuk mencari gradiennya tinggal diambil angka yang nempel sama X. Berarti M-nya adalah 2. Gitu ya. Kemudian yang bentuk kedua, kalau bentuknya adalah implisit. Contohnya misalkan 2X min 3Y sama dengan 5. Jadi X sama Y itu ada di ruas yang kiri. Gitu ya. Jadi diperhatikan ciri-ciri eksplisit dan implisitnya. Kalau dia X dan Y-nya ada di ruas yang sebelah kiri, maka rumus mencari gradiennya adalah min A per B, di mana A-nya adalah 2, A itu yang nempel sama X ya. Jadi min 2 per B itu angka yang nempel sama Y, yaitu min 3. Ingat tandanya juga harus diikutkan, jangan hanya 3 yang diambil, tapi B-nya itu min 3. Nah, jadi min 2 per min 3 adalah 2 per 3. Nah, seperti itu. Itu cara mencari gradien untuk yang kedua. Yang ketiga adalah jika diketahui 2 titik. Contohnya, misal ada 2 titik. Diketahui 2 titiknya adalah
2,4 dan 0,-2. Tentukan gradiennya. Oke, cara mencari gradien rumusnya jika diketahui dua titik adalah Y2 min Y1 per X2 min X1. Ya, ini X1 Y1, ini X2 Y2. Dimasukkan Y2-nya min 2 dikurang Y1-nya 4 dibagi X2-nya 0 dikurang X1-nya 2. Sama dengan min 2 min 4 min 6 per 0 dikurang 2 min 2 sama dengan 3. Nah, jadi itu adalah cara mencari gradien. Ada 3 cara tergantung yang diketahui di soal itu apa. Gitu. Oke, next. Kemudian, nah ini adalah pembahasan baru untuk hari ini. Bagaimana cara menentukan persamaan garis. Oke. Rumusnya, jika pertanyaannya adalah mencari persamaan garis, rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Ya. Jadi untuk membuat sebuah persamaan garis yang dibutuhkan adalah satu titik dan sebuah gradien. Seperti itu. Contohnya, contoh yang pertama, persamaan garis, tentukanlah persamaan garis yang melalui titik min 4,1 dan gradiennya adalah 3. Oke. Kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui adalah sebuah titik ya. Titiknya min 4,1. Nah, ini sebagai X1 dan Y1-nya. Gitu ya. Jadi min atau X1-nya itu adalah min 4, Y1-nya adalah 1. Gitu. Dan gradiennya adalah 3, berarti M-nya sama dengan 3. Gitu. X1, Y1, dan M-nya sudah diketahui. Nah, sekarang untuk mencari persamaan garisnya, kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah, kita masukkan ya. Y-nya tetap Y dikurang Y1. Y1-nya yang mana? Y1-nya berarti yang ini ya, 1. Masukkan 1 sama dengan M. M-nya nilainya berapa? 3. Masukkan. Dalam kurung X. X-nya tetap X ya. X dikurang X1. X1-nya yang mana? X1-nya berarti yang ini. Min 4. Gitu ya. Karena dia dikurang, berarti dikurang berapa? Min 4. Nah, seperti itu. Kemudian kita uraikan, kita tuliskan kembali di atas ini. Y-1 sama dengan 3. Nah, di sini ada negatif ketemu negatif, berarti kita ubah jadi positif. Jadi X positif 4. Nah, seperti itu. Kemudian yang di luar 3 ini kita kalikan pelangi, masukkan ke dalam. Jadi Y-1 sama dengan 3X ditambah 3 kali X, 3X ya. 3 kali 4, 12. Tuh. Kemudian ubah ke bentuk eksplisit. Jadi yang min satunya pindah ruas ya. Jadi Y sama dengan 3X ditambah 12 tambah 1. Y sama dengan 3X tambah 13. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Inilah jawabannya. Jadi persamaan garisnya adalah Y sama dengan 3X plus 13. Seperti itu. Itu contoh yang pertama. Bagaimana mencari persamaan garis lurus. Seperti itu. Kemudian, contoh yang kedua. Persamaan garis yang melalui titik 2,5. Pokoknya kalau titik diketahui berarti dia sebagai X1 dan Y1-nya ya. Oke, jadi kita tulis dulu yang diketahui. Diketahui X1-nya berapa? X1-nya berarti ini, 2. Terus Y1-nya berapa? Y1-nya berarti yang ini, min 5. Gitu ya. Terus yang diketahui apa lagi? Gradien, berarti M-nya. M-nya sama dengan berapa? 2/3. Gitu.
X1-nya sudah ada, Y1-nya ada, M-nya ada. Tinggal kita masukkan ke rumusnya, rumus persamaan garisnya ya. Rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M X min X1. Kita masukkan, Y-nya tetap Y. Y min Y1-nya berapa nilainya? Min 5, masukkan. Min 5. Kalau min nilainya kasih kurung ya. Kemudian sama dengan M. M-nya berapa? 2/3 dalam kurung X dikurang X1. X1-nya adalah 2, masukkan. Nah, kita lanjutkan di atas. Di sini ada min ketemu min, berarti min kali min kita ubah jadi plus. Y plus 5 sama dengan 2/3 X min 2. Gitu ya. Kemudian cara cepatnya, kalau misalkan M-nya itu berupa pecahan seperti ini, maka caranya adalah angka yang atas kalikan ke kanan, kali pelangi ke kanan. Untuk angka penyebutnya si 3 kali pelangi ke kiri. Gitu ya. Oke, jadi caranya 3 kalikan ke Y, hasilnya 3Y, ditambah 3 kalikan ke 5, 15. Sama dengan, sekarang 2-nya kalikan ke kanan. 2 kali X, 2X, 2 kali min 2, min 4. Tuh. Nah, sekarang kita ubah atau pindah ruas semuanya ke kiri ya. Jadi apa? 3Y min 2X plus 15 plus 4 sama dengan 0. Tahu 3Y min 2X 15 ditambah 4 plus 19 sama dengan 0. Nah, maka inilah persamaan garisnya untuk titik yang dilalui 2,5 dan bergradien 2/3. Seperti itu. Itu contoh yang kedua. Oke, contoh yang ketiga. Ini berbeda lagi bentuknya. Tentukanlah persamaan garis jika yang diketahui atau jika garis tersebut melalui titik 4,2 dan 2,0. Oke, berarti di sini ada 2 titik ya. Berarti titik yang pertama kita anggap sebagai X1 atau kita tulis dulu yang diketahui. Diketahui X1-nya berarti yang ini 4. Terus Y1-nya adalah min 2. Kemudian titik yang kedua berarti sebagai X2. X2-nya 2 dan Y2-nya adalah 0. Gitu ya. Oke. Kita disuruh untuk yang ditanya apa sih? Yang ditanya adalah persamaan garisnya apa? Nah, ingat lagi bahwa untuk mencari persamaan garis rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. X1 dan Y1-nya ada nggak? Ada. Di sini ada ya, X1-nya diketahui. Y1-nya diketahui tidak? Ada, diketahui. Kemudian gradiennya diketahui tidak M-nya? Nah, diketahui nggak M-nya? Ternyata M-nya belum diketahui. Gitu ya. Berarti harus kita cari terlebih dahulu nilai M-nya. Masih ingat tadi rumus M? Cara mencari M, jika diketahui 2 titik, maka rumusnya adalah Y2 min Y1 per X2 min X1. Ya. Kita cari dulu nilai M-nya. Masukkan nilai masing-masing. Y2 adalah 0. Masukkan. Di M sama dengan 0. Dikurang Y1-nya berapa? Y1-nya min 2. Nanti kasih kurung min 2. Dibagi X2-nya berapa? X2-nya 2. Dikurang X1-nya berapa? X1-nya 4. Nah, seperti itu. 0 dikurang min 2. Ini kan jadi plus ya. Min ketemu min jadi plus. 0 ditambah 2. 2 per 2 dikurang 4 negatif 2.
2 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 1. Nah, berarti M-nya itu nilainya adalah negatif 1. Oke, sekarang M-nya sudah dapat. Berarti kita bisa mencari persamaan garisnya. Kita kembali ke rumus yang tadi ya, yang ini. Yuk, kita masukkan ke rumusnya. Sekarang kita cari persamaan garisnya. Y-nya tetap Y gitu ya, dikurang Y1. Y1-nya adalah min 2, min 2 sama dengan M. M-nya adalah min 1, dalam kurung X dikurang X1-nya adalah 4. Nah, kita hitung Y, min ketemu min lagi, jadi plus ya. Y plus 2 sama dengan min 1 kalikan ke X. Min 1X, min 1 kalikan min 4, jadi plus 4. Nah, kalau udah semuanya yang ruas kanan kita pindah ke ruas yang kiri. Jadi apa? Y, min X pindah ruas jadi plus X, plus 2, plus 4 pindah ruas jadi min 4, sama dengan 0. Atau Y plus X, nah ini bisa dihitung ya. 2 dikurang 4 jadi min 2 sama dengan 0. Nah, jadi ini adalah jawabannya. Persamaan atau bentuk persamaan garis lurusnya. Seperti itu. Itu adalah contoh-contoh untuk menentukan persamaan garis. Semoga bisa dipahami, dicatat, dan kirim ke WA Ustazah. Terima kasih.